Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarno, mahasiswa UIN Syekh Nurjati Cirebon, dengan nomor induk mahasiswa 2281131310802, kelas A37, nomor absen 2. Dalam hal ini saya akan menyampaikan tentang materi sholat berjamaah. Apa itu sholat berjamaah? Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih, dengan 1 orang sebagai imam dan yang lain sebagai makmum, mengikuti seluruh gerakan dan bacaan imam sesuai dengan ketentuan syariat. Secara bahasa, jamaah berarti kelompok atau kebersamaan, dan secara fikih, sholat berjamaah adalah pelaksanaan dari sholat yang dilakukan secara kolektif dengan kesatuan niat, gerakan, dan tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar dari sholat berjamaah dalam hal ini dapat kita ketahui dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 43, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang rukuk. Nah, dengan ayat tersebut sudah menjelaskan bahwa sholat itu dilakukan dengan cara bersama-sama. Kemudian dalam sholat berjamaah itu ada beberapa pendapat ulama juga yang menghukumi wajib ain. Itu adalah pendapat Imam Hambali. Terus fardu kifayah, itu pendapat para ulama yang dalam hal ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i, dan sunnah muakkadah, pendapat dari Imam Hanafi dan Ibnu Malik. Kemudian keutamaan sholat berjamaah diantaranya, jika kita melaksanakan sholat secara berjamaah, kita akan mendapatkan 27 kali lipat derajat kebaikan kita. Yang kedua, menguatkan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, melatih kedisiplinan dan kepemimpinan. Yang keempat, menumbuhkan persatuan dan kesetaraan. Dan yang kelima adalah menjadi syiar Islam di masyarakat. Dan syarat sah sholat berjamaah diantaranya adalah Islam atau Muslim. Yang kedua adalah baligh atau berakal, sudah bisa berpikir. Kemudian yang keempat, fasih bacaan Al-Fatihahnya. Terus yang keenam, yaitu tidak melakukan hal yang membatalkan sholat. Itu adalah syarat
dari imam. Kemudian syarat dari makmum diantaranya berniat mengikuti imam, yang kedua mengetahui atau mendengar gerakan imam, yang keempat tidak mendahului gerakan imam ataupun bacaan imam, yang keempat adalah posisi makmum di dalam posisi yang benar, yaitu posisi makmum berada di belakang imam. Ketentuan imam dan makmum dapat kita ketahui dengan posisi imam dan makmum. Satu makmum laki-laki itu berada di kanan imam. Kemudian makmum laki-laki yang lebih dari satu atau banyak itu di belakang imam. Kemudian makmum perempuan satu itu berada di belakang shaf laki-laki, atau saat imam perempuan di tengah sholat perempuan. Kemudian shaf atau barisan harus dilakukan dengan lurus dan rapat. Shaf pertama yang paling utama itu harus kita lakukan dengan rapat dan lurus, dan tidak boleh ada celah yang tidak perlu. Kemudian untuk tata cara sholat berjamaah, imam dan makmum berdiri sejajar dan lurus. Kemudian niat sholat berjamaah. Yang ketiga, takbiratul ihram makmum setelah imam. Kemudian yang keempat, mengikuti seluruh gerakan imam. Yang kelima, tidak mendahului atau tertinggal jauh dari imam. Yang keenam, salam bersama imam. Sedangkan di dalam sholat berjamaah itu kita kenal istilah makmum masbuk. Apa itu makmum masbuk? Makmum masbuk itu adalah makmum yang datang terlambat dan ada ketentuan-ketentuan tertentu yang harus dipenuhi oleh imam makmum masbuk. Di antaranya yaitu jika mendapat imam dalam keadaan rukuk, maka mendapat 1 rakaat. Jika tidak sempat rukuk, tidak mendapat rakaat. Dan setelah imam salam, makmum menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Artinya apa? Bahwasanya makmum masbuk itu dapat dikatakan ketinggalan 1 rakaat apabila sudah ketinggalan atau tidak mendapatkan rukuknya seorang imam. Kemudian hal-hal yang membatalkan jamaah itu sholat
jamaah bisa batal apabila makmum mendahului imam 2 rukun, kemudian makmum terputusnya niat mengikuti imam, jadi niatnya makmum tidak sesuai dengan keadaan, seharusnya makmuman namun tidak sesuai dengan kondisi menjadi makmum. Contoh, hanya niatnya sendiri itu secara tidak langsung dia sudah keluar atau tidak makmum. Kemudian jarak terlalu jauh tanpa penghubung, misalnya jaraknya dengan yang berjamaah itu jaraknya terlalu jauh. Kemudian berbeda niat sholat fardu tanpa alasan syar'i. Kemudian sholat berjamaah itu dalam hikmahnya itu mempunyai keutamaan. Yang pertama, menumbuhkan rasa kebersamaan, yang kedua kepatuhan, yang ketiga mengajarkan peraturan hidup, dan yang keempat memperkuat iman dan ketakwaan. Itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan materi sholat jamaah. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum